warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sudah ada peserta Diklat P2K2 FDS pendamping PKH kelas atau angkatan 20 dan 21. Yang 20 itu dari Kabupaten Magelang, ada 30 peserta. Kemudian juga Kabupaten Grobogan 30 peserta, dan di sini juga didampingi oleh para widya iswara dan juga panitia, ada hostnya Mas Irwan, ada Pak Agung, Kepala Bidang Penyelenggara Diklat. Nah, Pak Mirsa hari ini akan menyampaikan, akan berbagi penjelasan maupun pengalaman terkait yang selama ini selalu jadi trending topik ketika ada program sembako dan BST, program sembako yang di Jabodetabek yang jumlahnya 1,9 juta, sedangkan BST yang seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 9 juta keluarga penerima manfaat ya, yang nilainya 1 bulan 600. Nah, sejak itu berkumandang sampai sekarang DTKS itu jadi trending topik, betul ya Pak Mirsa? Nah, beliau hari ini akan bercerita, ini penting banget bagi kita semua, termasuk di dalamnya para pendamping PKH, agar tahu seperti apa DTKS-nya, DTKS itu ya, satu data kesejahteraan sosial, kemudian juga tentang Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS, dan selanjutnya nanti biar langsung di TL tindak lanjuti oleh Pak Agung yang akan mendampingi Bapak Said Mirsa Pahlevi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI. Pak Mirsa, saya itu sampai ngintip-ngintip agendanya Pak Menteri Sosial. Wah, nanti jam pagi seperti apa? Bersyukur hari ini Pak Menteri akan membuka diklat kepemimpinan untuk administrator. Jadi Pak Mirsa bisa berbagi waktu dengan kita. Demikian, terima kasih Pak Mirsa. Monggo Pak Agung. Ya Bu, terima kasih Ibu Pimpinan yang telah mengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi, tetap semangat dan selalu sehat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dalam masa pandemi Covid ini, dan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas termasuk berkumpul akan mendengarkan materi dari Pusdatin. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Agung Hardianto, Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama, teman-teman. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal bisa langsung ke kami. Saya moderator untuk acara ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kapusdatin, selamat datang dan sugeng rawuh di Yogyakarta walaupun secara virtual. Ibu Kepala Balai, Bu Murharjani, dan Widya Iswara kelas 20 itu ada Pak Ahmad Bukhari, dan adminnya Mas Henry kelas 21 itu ada Pak Uji Hartono sebagai Widya Iswaranya dan Mas Irwan sebagai adminnya. Jadi 20 dan 21 ini yang 20 dari Magelang dan yang 21 dari Kabupaten Grobogan, Bapak. Materi kali ini akan disampaikan pada pukul 8.30 sampai 10.45 atau secukupnya. Judul materi ini data terpadu kesejahteraan sosial judulnya, tapi hatinya ini ada hatinya, ada temanya ini, satu data kesejahteraan sosial. Apa ini satu data ini? Nanti kita dengarkan semua, dan telah hadir yaitu Bapak narasumber Bapak Dr. Said Mirza Pahlevi, tanggal lahir Pekanbaru 15 Agustus 1969, pendidikan terakhir sarjana S3
teknik informatika. Sebetulnya gelarnya ada 3 ya Bapak, doktor sama master engineer, nanti bisa disampaikan, diperkenalkan lebih lanjut. Kemudian pangkat golongan sudah tinggi sekali, yaitu 4C, dan jabatan terakhir adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Beliau akan memberikan sebuah wawasan, wacana, ilmu, informasi yang sangat penting, strategis, tentang beberapa hal nanti, yaitu yang pertama, lahirnya data terpadu kesejahteraan sosial, sejarah data Kesos itu dari mulai 2005 sampai 2019. Dari mulai dulu sensus kemiskinan, sosial ekonomi kemiskinan yang dilaksanakan oleh BPS, barangkali itu requestnya Kemensos, sampai dengan BDT hingga DTKS. Dan sekarang ada 6NG berbasis Android. Nah ini, dan 6NG basis Android ini ternyata mendapat penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Menpan. Nah, ada apa di sana sejarahnya nanti bisa disampaikan, didengarkan langsung. Kemudian tentang pengelolaan DTKS tentunya tetap mengacu kepada Permensos nomor 5 2019, kemudian bercerita tentang komplementaritas program Bansos. Jadi program Bansos itu enggak hanya sosial aja. Jadi subsidi tentang listrik, tentang kesehatan itu banyak. Itu juga merupakan program Bansos hingga PKH. Teman-teman, kemudian beliau akan menjelaskan tentang faktor utama penentu. Seperti apa menentukan sasaran yang tepat yang akan diberikan kepada Bansos. Nah itu penting sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk teman-teman semua yaitu Ferry dan Vali. Data terpadu Kesos, dan yang terakhir adalah isu penting DTKS dan perbaikan data ke depannya, kan gitu. Sangat menarik sekali dan ini sangat penting untuk bekal ke lapangan teman-teman agar semakin yakin, mantap bekerja sehingga pekerjaan dan tugas Anda lancar tanpa beban karena Anda sudah mengetahui dalam-dalamnya tentang pendataan, proses pendataan ini. Baik para peserta, kepada Bapak narasumber yang terhormat, waktu sepenuhnya dipersilahkan, hingga secukupnya Bapak nanti ada sharing informasi atau permasalahan atau unek-unek teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dipersilahkan. Baik, saya mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, yang saya hormati Bu Muharjani, Pak Agung sebagai moderator, rekan-rekan sekalian, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya lihat ada 66 orang ya yang hadir ya, termasuk saya. Alhamdulillah. Terus terang Bu, menurut saya berterima kasih Bu ya kesempatan diberikan karena salah satu tugas dari Pusdatin Kesos adalah mendiseminasikan informasi juga ya terkait data terpadu gitu. Sehingga saya berharap alhamdulillah ya cukup banyak yang hadir meskipun di virtual. Dan informasi yang saya akan sampaikan ini termasuk informasi yang terbaru, jadi hasil diskusi. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Gitu ya, untuk peningkatan kualitas data kita. Ini juga bahan yang kemarin dipaparkan oleh Pak Mensos di Komisi 8 gitu ya, dan pada saat rapat dengan Wapres. Jadi insya Allah ini informasi yang terkini yang nanti mungkin bisa menjawab mungkin tidak semua gitu ya, karena masalah data ini sebenarnya kalau kita tidak paham detail, kita akan tahu orang luar ini kurang informasi ini. Dia
dia mengatakan carut marut data atau apalah istilahnya gitu ya, yang menyudutkan kita gitu. Itu masalah kita sebenarnya. Tidak bisa memberikan informasi yang bisa mereka pahami gitu ya. Atau bisa jadi mereka sudah paham, tapi memang ada dasar tertentu karena hal tertentu mengkritik juga gitu. Itu juga susah juga kita. Jadi kita sebagai internal Kementerian Sosial, saya berharap nanti informasi yang disampaikan bisa paling tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat kalau seandainya ada pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan saya pikir itu. Kenapa data yang digunakan Bansos kok masih data lama gitu? Kenapa ini menggunakan data BPS gitu ya? Ada banyak pertanyaan saya pikir. Nanti kita bisa diskusikan lah terkait itu ya. Nah, saya akan share slide. Mohon saya di-enable untuk sharing materi. Oke, ya sudah oke. Oke, udah kelihatan ya, Ibu ya. Jadi ya judulnya tadi sudah disampaikan Pak Agung. Sengaja saya kasih judul satu data ya, karena sudah keluar Perpres satu data. Nggak salah Perpres 39 2019 nggak salah saya. Jadi Perpres satu data, di mana untuk pengelolaan data kesejahteraan sosial ini adalah di Kementerian Sosial. Ya. Kalau di kita itu namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Ini Anda bisa lihat detail di Permensos nomor 5 tahun 2019. Ini mendefinisikan DTKS itu apa. Karena sekarang sepertinya DTKS itu sudah banyak disebut orang ini. Karena dia menjadi dasar untuk pemberian bansos atau bantuan atau subsidi pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak salahnya nanti kita akan tahu lebih detail terkait ini, gitu ya, karena masyarakat akan bertanya untuk ini. Nah, tadi seperti Pak Agung sampaikan, kita lihat sejarah DTKS itu seperti apa, agar kita bisa paham kondisi data sekarang ya, berdasarkan data atau proses bagaimana dia dibentuk. Ya, dia pertama kali tahun 2005 ini, Bapak Ibu. Ini ada disebut PSE 2005. Ini dilakukan oleh BPS. Nah, sebenarnya saya orang BPS juga ya, status saya masih orang BPS sekarang. Dilaksanakan BPS, ini merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Seingat saya, hasil dari 2005 ini digunakan untuk BLT, bantuan langsung tunai karena untuk subsidi BBM saat itu. Harganya naik, gitu ya. Disubsidi untuk masyarakat miskin agar tidak jatuh miskin lagi, tidak jatuh lebih miskin lagi. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, data tersebut dimutakhirkan di 2007. 2008 maksud saya. Ya, tapi di antara 2005 sampai 2008 ini mulai dibuat PKH, ya, program PKH itu, di 7 provinsi. Ini tentu menggunakan data PSE yang 2005 ini. Kemudian 2008, data PSE 2005 diperbarui. Disebut dengan PPLS 08, PPLS 2008 sebenarnya tertulisnya. Nah, ini juga dilakukan pendataan. Jadi pendataan ini sensus. Sensus itu mengunjungi satu persatu rumah yang ada di list tersebut maksudnya. Tidak mengambil beberapa sampel gitu ya, beberapa rumah tangga sebagai yang mewakili. Tapi dikunjungi semuanya. Ini 2008, PPLS 2008. Selanjutnya diperbaiki lagi di PPLS 2011. Ini oleh BPS juga. Hasilnya saat itu diserahkan ke TMP2K. Nah, tahun 2011 inilah baru disebut atau diberi nama basis data terpadu. Jadi Anda sering dengar BDT, itu dibuat tahun 2011. Hasil pendataan atau pemutakhiran data dari 2018. Jadi ini rentetan sensus kemiskinan yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Datanya terus diperbaharui. Tapi yang mendata adalah Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian jadi 2011 inilah pertama kali hasil pendataan tersebut di ranking dari rumah tangga yang sangat miskin terus sampai ke atas, gitu ya. Dilihat berapa pengeluaran per kapita atau per orang di rumah tangga tadi. Yang paling bawah, yang paling kecil pengeluaran per kapitanya, diikuti yang terus ke atas sampai ke atas. Ya.
Nah, kemudian 2015 ini diperbarui lagi. Ini sekitar berapa ya? 1,2 T nggak salah saya ini anggarannya. Ini saya ingat saya di BPS-an itu. Ini dimutakhirkan oleh BPS juga. Tapi berdasarkan data 2011 ditambah dengan data sensus penduduk. Jadi sensus penduduk 2010 ya, itu datanya diambil, digabung dan dimutakhirkan lagi. Maksudnya dikunjungi lagi ke lapangan, diperbaiki datanya. Oleh BPS dan tahun 2016, akhir 2016, barulah pengelolaan data BDT, Anda bisa lihat PBDT, P-nya ini pemutakhiran. BDT ini basis data terpadu yang dibuat tahun 2011. Ya, jadi ada PBDT 2015. Nah, barulah 2016 akhir diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sosial. 2017 awal saya masuk ke Kemensos. Jadi pas saat penyerahan akhir, saya mendapat tugas untuk mengelola data terpadu ya, atau BDT ya, pada tahun awal 2017. Nah, mulailah 2017, jadi sejak diserahkan 2015 oleh BPS atau TMP2K ya, ke Kementerian Sosial di 2016, ini belum pernah diupdate datanya. Jadi, jika Pemda sampai tahun 2020 ini belum pernah mengupdate DTKS, maka data yang digunakan adalah data 2015. Kalau dia mengupdate, dia akan menggunakan data terkini, sangat diupdate ya, bisa tahun 2017 akhir, 2018, 2019, atau 2020. Jadi Anda bisa lihat, jika bansos tersebut datanya tahun 2015, maka akan banyak masalah ini. Karena sudah 5 tahun, termasuk PKH. PKH yang tahun 2007 yang belum pernah diupdate, ini seharusnya perlu dievaluasi ulang. Kan sudah 2007 kok belum pernah graduasi ini ya. Jadi kalau melihat alur data ini ya, data acuan awal kita adalah PBDT atau hasil pemutakhiran BDT 2015. Nah, 2017 kita mulai kembangkan 6NG karena kami paham di Pusdatin bahwa mengelola hampir 100 juta data nggak mungkin pakai Excel. Satu. Kedua, mengupdate data dari 514 kabupaten kota nggak mungkin kirim hard copy lagi, ya kan? Atau ngirim Excel juga nggak mungkin. Kita ngupdate seperti itu. Banyak proses yang harus dilalui. Nanti akan saya sebutkan, akan saya jelaskan. 2018 barulah pengelolaan dengan 6NG bisa full, penuh. Jadi Pemda bisa upload data, dicek otomatis, ya kan? Hasilnya nanti di SKK Menteri Sosial itu sudah mulai berjalan secara otomatis. Yes. Kemudian 2019 kita meningkat lagi dengan meredefinisikan BDT. Jadi kalau BDT itu hanya rumah tangga saja dengan karakteristiknya, tapi kalau DTKS ini lebih banyak lagi. Nanti saya akan jelaskan. Di DTKS ini mencakup penerima bansos, selain rumah tangga miskin, penerima bansos, termasuk juga PPKS, atau PMKS nama lamanya, yang di luar rumah tangga. Kalau di 2015 ini semua yang dalam rumah tangga, miskin dalam rumah tangga. Tapi 2000 di DTKS ini termasuk orang miskin atau PPKS yang berada di luar rumah tangga. Jadi definisinya di redefine baru dengan skop yang lebih luas. Termasuk juga di sini PSKS. Ya, nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, barulah kita kenalkan 6Droid. Nanti saya akan coba tayangkan. Kemudian ya tadi jelaskan 6NG dapat inovasi top 99 ya. Sama dengan tim Ibu nih. Kemudian ini gambaran garis besar ya. Kita juga sudah ISO ya, ISO 2007 ya. Saya lupa ya, ISO 2001. ISO terkait keamanan data ya, kita juga sudah dapatkan. 6NG juga sudah mendapatkan hak paten dari Kumham. Ya, jadi ini sudah kita lalui semuanya. Nah, ini gambaran garis besar sejarahnya. Nah, yang tadi saya jelaskan, ya, di Permensos nomor 5 2019 itu didefinisikan secara lebih detail
terkait pengelolaan DTKS, termasuk mengganti nama BGT menjadi DTKS. Jadi ada 3 komponen, PPKS, pemerlu pelayanan kecerdasan sosial yang dalam rumah tangga, jadi penyandang disabilitas, anak bermasalah, lanjut usia yang di dalam rumah tangga, ya, PPKS sesuai jenisnya. Satu lagi yang di luar rumah tangga, ya, misalnya di LKS, ya, panti sosial, WOKA, dan seterusnya. Ini kita catat juga ini. Yang BPS nggak nyatat ini. Ya. Kemudian ada lagi penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Jadi rumah tangga atau perorangan yang menerima bantuan atau pemberdayaan sosial, itu kita catat data terkait bansosnya. Ya. Terakhir, juga kita catat PSKS. Jadi pendamping PKH, ini nanti atau sekarang ini sudah ada yang masuk tercatat di DTKS. Jadi Anda masuk dalam DTKS loh. Kenapa diperlukan? Karena kita ingin datanya terintegrasi. Jadi contohnya, jika rumah tangga tadi atau keluarganya menerima PKH, maka kita tahu siapa pendampingnya. Ya kan? Jadi satu informasi yang kaya. Nah, DTKS kondisi Januari 2020, maaf, itu ada 27 juta rumah tangga. Rumah tangga miskin dan tidak mampu. Jadi mau diperhatikan, dalam DTKS ini bukan semuanya miskin. Jadi kalau orang menganalogikan, kok semakin banyak ya? Karena DTKS itu berisikan 40% rumah tangga ya, atau orang miskin yang ada di Indonesia. Jadi kalau rumah tangga miskinnya bertambah, maka akan bertambah pula lah jumlah DTKS-nya. Gitu ya. Wajar saya pikir. Nah, tapi di DTKS itu akan dipecah atau dikategorikan ya. Jadi ada yang miskin, ada yang hampir miskin, ada yang rentan miskin, ada yang di atasnya, gitu ya. Jadi tidak semuanya miskin. Miskin itu adalah yang di bawah garis kemiskinan. Saya akan jelaskan nanti. Tapi intinya di dalam DTKS tidak semuanya berkategori miskin. Sehingga pemerintah daerah sering salah paham mereka. DTKS mereka disamakan dengan jumlah orang dalam DTKS mereka di kabupaten tertentu disamakan dengan jumlah orang miskin di sana gitu. Nah, ini salah kaprah ini, ya. Jadi mohon ini kita pahami bersama. Di 27 juta rumah tangga di dalamnya bisa ada ya, di setiap rumah tangga dalamnya bisa ada 1 atau 2 atau lebih keluarga. Ya. Pada saat ini ada 29 juta keluarga dalam 27 juta rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu ada 1 atau lebih individu. Jadi di 29 juta keluarga ada 97,3 juta individu. Jadi ini kondisi DTKS Januari. Nah, insya Allah nanti bulan Agustus itu akan ada SK Menteri Sosial lagi. Ya, kita lihat seberapa banyak penambahan atau pengurangan malah ya. Karena kita sekarang melakukan pembersihan data. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa jumlah individu DTKS kok berkurang ya? Karena kita lakukan pembersihan data. Jadi yang meninggal, gitu ya, yang ganda atau yang nggak ditemukan di lapangan itu kita hapus semuanya, termasuk yang PNS, yang Polri, gitu ya. Pak Menteri Sosial kan pernah sering ya di berita-berita bahwa orang-orang di TKS yang PNS itu dihapus, kan? Karena mereka memiliki pendapatan yang tetap sebenarnya. Masih banyak orang yang lebih miskin yang memerlukan bantuan sebenarnya. Nah, kemudian di kondisi yang sekarang DTKS kita. Jadi, sebanyak 81% DTKS, 81% dari 97,3, ini sekitar 80 jutaan ya. Itu sudah tercatat Dukcapil. Jadi, NIK yang ada di DTKS itu sudah teridentifikasi bahwa orang ini benar adanya dan tercatat di Dukcapil. Itu 81% yang ada di TKS. Jadi sudah jauh lebih bagus nih. Yang awal kita terima dari BPS, itu di bawah 60%. Jadi di bawah 60% yang nggak padan Dukcapil. Nah sekarang kita sudah tingkatkan kualitasnya menjadi 81%. Dan insya Allah tahun ini kita targetkan 100%. Jadi Agustus itu tim Pusdatin ya, itu akan turun ke lapangan untuk memeriksa yang meriksa 19% ini. Kalau dia ada orangnya, NIK-nya kita perbaiki atau kita minta ke Dinas Dukcapil setempat untuk perbaiki,
kemudian kita masukkan DTKS. Tapi kalau orangnya nggak ada, itu kita akan hapus. Nah, sehingga nanti akan banyak penghapusan ya kalau NIK-nya nggak bisa diidentifikasi atau orangnya nggak bisa diidentifikasi pada akhir tahun. Jadi target kita tahun ini hampir 100% seluruh orang-orang yang tercatat di DTKS itu akan juga tercatat di Dukcapil. Jadi ini sebenarnya concern KPK ini. Jadi nanti mungkin para pendamping bisa melihat ya, apakah ada anggota rumah tangga dalam keluarga PKH yang NIK-nya masih belum tercatat misalnya, atau belum pada Dukcapil, itu tolong diperbaiki datanya, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk perbaikan tersebut. Kemudian 30% data rumah tangga ini telah update secara lengkap oleh Pemda. Jadi data kondisi atap, lantai, dan seterusnya, pendidikan, kesehatan, itu semua sudah diupdate lengkap, 30%-nya. Sisanya, itu yang diupdate hanya bagian KYC-nya, nama, alamat, tanggal lahir saja yang terupdate oleh Pemda atau terupdate melalui pemadanan Dukcapil. Tapi kondisi sosial ekonominya yang lengkap masih belum terupdate ini. Jadi masih ada tersisa 70% ya, yang kondisi data detailnya belum terupdate. Tapi data individunya ya, atau orangnya sudah diupdate ini oleh Pemda maupun oleh Dukcapil. 103 kabupaten kota ini aktif ya, memperbaiki lebih dari 50% data DTKS mereka. Jadi kalau ada 10.000, maka ada 5.000 yang sudah mereka update ya. Di situ itu maksudnya ada 103. Sedangkan 504 kabupaten kota ini mereka aktif dalam perbaikan atau pengiriman data BST. Jadi perlu Anda ketahui bahwa data BST itu semua diusulkan oleh Pemda. Jadi Pak Menteri Sosial memberi kebebasan, data BST bantuan sosial tunai kabupaten tertentu itu silahkan mengambil dari DTKS, tapi belum dapat PKH atau BPNT, atau mereka juga bisa mengusulkan di luar DTKS. Ya. Kelayakan menerima BST-nya itu diserahkan sepenuhnya ke Pemda. Sehingga data yang masuk untuk BST ini ada di luar DTKS. Dan juga ada dalam DTKS. Nah, semua tergantung ke Pemda. Jadi kalau Pemda sebelum mengusulkan penerima BST ke Kemensos, yang 504 ini, memperbaiki datanya, itu insya Allah itu akan lebih tepat sasaran. Dibanding Pemda yang hanya mengirimkan data tanpa melalui istilahnya verifikasi di lapangan gitu ya kan. Nah, itu menimbulkan masalah. Jadi kami lihat selama ini ya BST yang dikirimkan ke Kementerian Sosial yang di luar DTKS itu banyak masalah. Jadi yang anggota DPRD juga dapat misalnya kan, apalagi tuh ya, mungkin berbagai berita itu sebenarnya Pemdanya tidak melakukan verifikasi data sebelum mengirim ke Kementerian Sosial. Tapi yang jadi masalah Kementerian Sosial yang dipermasalahkan gitu. Kementerian Sosial yang dituding carut marut data dan seterusnya gitu. Ya, padahal kita itu menerima data dari usulan dari pemerintah daerah, baik yang dalam DTKS maupun di luar DTKS. Nah, ini gambaran garis besar tentang DTKS. Saya teruskan. Nah, DTKS itu karena dia disebut satu data kesejahteraan sosial, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, bahwa semua bantuan dan pemberdayaan sosial itu harus berdasarkan satu data, disebut data terpadu kode undang-undang. Tapi di Permensosnya kita sebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini sudah dilakukan nih sampai dengan saat ini, meskipun belum sepenuhnya comply gitu istilahnya ya, mengikuti DTKS. Contoh, DTKS itu kan istilah sekarang kan ada desil 1 sampai desil 4. Ya, 40% rumah tangga miskin atau tidak mampu atau rentan miskin yang diurutkan dari pengeluaran per bulan mereka yang paling kecil. Jadi paling miskin ini paling bawah ini. Desil 1 maksudnya 10% dari yang ada. Ini 10%, ya, 20%, 30%, 40%. Jadi dua kotak ini 10% ini. 10%
ini 20%, desil 2, 30%, desil 3, dan seterusnya. Diurutkan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? PKH sejak tahun 2018 atau 2017 itu untuk perluasan mereka ngambil dari data terpadu. Tapi yang diambil dari yang terbawah dulu diambil ya, yang memiliki komponen sehingga akan bertambah gitu loh. Jadi PKH itu mengambil dari yang termiskin sampai sekitar 18%-nya, hampir 20% saya pikir nanti. Itu 10 juta sekarang. BPNT atau program sembako juga ngambil dari DTKS. Dari yang paling bawah sampai miskin, ya, rumah tangga paling miskin sampai 28%. Hampir desil 3 ini, ke atas. Desil 3 ya berarti. Sekarang 20 juta. Sedangkan PBIJKN itu ngambil dari bawah juga. Sampai ke atas. Listrik ngambil semuanya. Karena dia berpedoman kepada satu data Kesos, maka bansos ini saling memiliki sifat komplementaritas, gitu ya istilahnya. Jadi rumah tangga paling miskin, ya, semakin miskin rumah tangga tersebut, semakin di bawah, maka akan semakin banyak bansos atau pemberdayaan atau perlindungan sosial yang jenisnya banyak yang mereka terima. Jadi orang miskin bisa dapat PKH, kan, yang membantu komponen-komponen PKH di keluarga tadi, dia bisa dapat beras, bansos, sembako, jaminan kesehatan iuran BPJS-nya dibayar oleh pemerintah, ya kan, listriknya disubsidi oleh pemerintah, dan seterusnya. Nanti mungkin LPG juga disubsidi oleh pemerintah. Jadi semakin miskin orang tersebut atau semakin berada di desil terbawah, maka orang tadi akan dapat menerima berbagai jenis bansos. Ini bukan duplikat, tapi ini saling melengkapi. Ya. Jadi istilahnya komplementaritas program bansos pemerintah. Sehingga orang-orang yang dikategorikan miskin tadi, yang bawah, itu akan cepat keluar dari garis kemiskinan. Karena bansosnya banyak ini. Tapi jangan betah di sini gitu ya kan. Jangan betah di sini gitu. Karena ada orang lain yang nanti bisa menggantikan gitu ya untuk dapatkan bansos-bansos yang sudah ada. Ini secara ideal seperti itu. Tapi secara kenyataan masih ada PKH yang di luar DTKS. Satu ya. Juga BPNT juga masih ada di luar DTKS. PBJKN lumayan banyak di luar DTKS. Hal ini karena 3 program ini sudah ada sebelum DTKS ada gitu. Termasuk PKH kan, PKH 2007 sudah ada gitu. PBJKN juga 2000 sama itu ya, sekitar 2011 ya. Ini juga sudah ada. Jadi idealnya seperti ini ya. Nah, ini gambaran bagaimana DTKS dimanfaatkan untuk sebagai satu data Kesos. Seluruh program pemberdayaan dan bantuan sosial harus merujuk kepada DTKS, termasuk bantuan sosial pangan bantuan sosial tunai yang ada saat ini. Saya teruskan. Nah, untuk memastikan bahwa bansos tadi tepat sasaran, orang yang membutuhkan dapat, sedangkan orang yang sudah mampu tidak dapat gitu. Ya. Ada 4 poin penting. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang tercatat di DTKS beserta data yang ada itu harus teridentifikasi secara resmi atau de jure secara hukum. Jadi ini maksudnya orang-orang dalam DTKS itu harus juga tercatat di dalam data pendudukan di Kemendagri. Jadi concernnya KPK sebenarnya. Makanya kita koordinasi sama Kemendagri. Kemudian penjangkauan masyarakat miskin yang baru ini harus lebih intensif. Ya. Maksudnya masyarakat miskin yang saat ini belum tercatat di DTKS itu harusnya dijangkau mereka supaya mereka tercatat dalam DTKS. Kenapa? Karena kalau mereka tidak tercatat dalam DTKS, maka akses mereka terhadap itu akan terhalang, gitu ya kan? Karena kan semua bansos atau pemberdayaan kan berasal dari DTKS. Jadi kalau nama mereka nggak ada di DTKS, mereka akan terhalang untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Ya, ini disebut exclusion error.
seseorang yang tereksklud dari DTKS yang seharusnya mereka masuk. Yang ketiga adalah kita harus meranking ya, atau mengelompokkan rumah tangga di DTKS itu secara lebih akurat. Jadi proses perankingan tadi, kalau saya kembali ke sini, ini perankingan desil 1, 2, 3, 4 ini harus akurat. Orang miskin harus di bawah, orang yang lebih sejahtera harusnya di atas gitu. Bayangkan kalau terjadi terbalik, ya, orang yang sejahtera di bawah, miskin ke atas gitu. Berarti orang sejahtera akan dapat berbagai subsidi, ya kan? Ini akan mengurangi ketepatan sasaran bansos yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, metode perankingan atau pengelompokan ini juga harus lebih bagus, harus baiklah. Sehingga ini akan nanti mengurangi yang disebut inclusion error. Nah, seseorang yang dapat bansos atau tercatat tapi nggak layak dia, itu terinclude ya salah termasukkan dalam penerima bansos istilahnya. Ini kita perlu minimalisir. Dan terakhir, perlu ada mekanisme ini, penentuan atau graduasi KPM penerima bansos. PKH misalnya dia sudah tidak layak lagi menerima PKH, maka dia harus digraduasi misalnya. Digraduasikan belum tentu dia harus keluar DTKS juga gitu ya kan, atau dia digraduasi PKH, bantuan sosial lainnya juga digraduasi, juga nggak seperti itu. Jadi graduasi PKH bisa jadi tetap menerima BPNT, bisa jadi tetap menerima PBI gitu ya. Jadi itu tergantung dia berada di desil yang mana dia saat ini, setelah perbaikan datanya. Nah, 4 hal ini yang menjadi fokus kami di Kementerian Sosial, kita di Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kualitas data. Ya. Jadi kalau yang kedua, kita sedang kerjasama dengan Kemdagri, Kemendesa, Pemda, agar mereka aktif melaporkan atau menemukan masyarakat yang miskin, tapi belum ada menerima bantuan atau belum masuk dalam DTKS. Itu dijangkau. Sedangkan untuk minimalisasi inclusion error, kita bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga. Ya. Dengan Kemdikbud, misalnya untuk mengupdate variabel, nanti saya akan jelaskan, Kemenku, misalnya orang ini tercatat memiliki NPWP, menerima PKH, tapi tercatat memiliki NPWP dan membayar pajak, gitu misalnya. Atau juga kita kerjasama dengan BKN, dia menerima PKH, tapi kok tercatat sebagai PNS. Nah, itu kan bisa kita exclude nanti dia, ya, untuk mengurangi, meminimalisir inclusion error. Juga sebagai anggota DPRD, kami temukan ada orang sebagai anggota DPRD tercatat di DTKS. Ini kami dapatkan dari BPJS. Kan mereka mendaftar Askes. Di situ akan tertulis dia itu sebagai apa pendaftarnya. Nah, tertulis dia sebagai PNS, sebagai Polri, atau DPRD, itu kami dapatkan. Nah, itu kami hapus. Nah, ini untuk mengurangi atau meminimalisir inclusion error. Dan seterusnya. Dan ini yang warna biru teknologi semua. Yang menggunakan 6NG atau menggunakan artificial intelligence untuk memberikan dukungan. KPM PKH ini seharusnya sudah layak digraduasi loh. Jadi ada mekanisme kecerdasan buatan yang saat ini kami sedang kembangkan yang membantu nanti ya, unit teknis terkait untuk menentukan apakah penerima PKH ini perlu dicek ulang untuk kemungkinan akan digraduasi. Nah, ini gambaran garis besarnya. Nah, ini atribut DTKS yang ada saat ini. Jadi, mungkin beberapa pendamping sudah pernah melaksanakan verifikasi validasi data. Jadi ada hasil verivali selesai atau rutanya setelah dikunjungi ke lapangan nggak ditemukan atau pindah gitu ya. Ini variabel terkait rumah tangga. Jadi ada siapa nama kepala rumah tangganya, alamat, ya. Kemudian juga di dalam keluarganya siapa, ada berapa, dan ditulis nanti nomor kartu keluarganya, berapa jumlah anggota rumah tangga di sana, termasuk kondisi rumah, status tempat tinggal, status lahan, dan seterusnya, dapur, toilet, dinding, atap, sumber air minum, bahan bakar, kemudian termasuk aset yang dipunyai,
Kemarin Pak Menteri Sosial bilang ada beberapa aset yang mungkin tidak relevan. Kami sedang kaji mana yang akan dikeluarkan dan mana yang akan ditambah, gitu ya kan. Memakai tabung gas kah, lemari es, AC, TV, dan seterusnya. Termasuk di sini perhiasan. Ini Pak Menteri bilang ini kalau dilihat pegadaian, ini bisa bisa target mereka gitu ya. Jadi ada emas, perhiasan, tabungan senilai 20 gram emas dan seterusnya. Termasuk di sini program jaminan perlindungan sosial apa yang mereka dapatkan. Dan kita punya juga ya, informasi terkait dengan anggota rumah tangga. ART ini anggotanya, anggota rumah tangga. Namanya siapa, jadi masing-masing anggota rumah tangga itu dicatat lagi detail per orang. Namanya, NIK-nya, hubungan dengan kepala rumah tangga atau dengan kepala keluarga, jenis kelamin, umur, status nikah, seterusnya dicatat. Jenis disabilitas kalau ada, ya kan? Status kehamilan juga dicatat, itu PKH. Penyakit kronis, nah Pak Menteri ingin menambahkan perokok aktif di sini. Apakah anggota rumah tangga tadi perokok aktif atau tidak? Pendidikan juga kita catat, dan seterusnya. Nah, data yang saya tuliskan warna coklat, ini sebenarnya data ini kita bisa dapatkan dari data kementerian lembaga lain. Contoh yang ini, yang atas, demografi, ini kita bisa dapatkan dari Dukcapil. Ini kami sedang bekerja sama dengan Dukcapil untuk ini. Jadi kalau Anda catat NIK, nama seseorang, gitu misalnya anggota rumah tangga baru, dikirimkan ke Kementerian Sosial, itu kami cek data tersebut benar nggak sudah tercatat di Dukcapil atau tidak. Ya, kalau nggak tercatat Dukcapil, itu kami tolak. Termasuk pendidikan anggota rumah tangga, ini kami sudah koneksi ke Kemendikbud. Jadi nanti kalau ke lapangan punya anak, orang tersebut, ada NIK-nya, itu nanti kami lihat anak tersebut di data Dapodik, data dasar pendidikan yang ada di Kemendikbud. Tercatat nggak dia di situ? Kalau tercatat kita bisa tahu dia sekarang sekolah di mana, jenjang pendidikannya di mana, sekolah di negeri atau swasta dan seterusnya. Sehingga DTKS itu datanya akan lebih akurat ya, karena kita ngambil langsung dari sumber pengelola data pendidikan, termasuk pengelola data kependudukan. Kemudian terkait listrik kami bisa dapatkan dari PLN nanti. Dan seterusnya. Jadi seluruh data ini tidak semuanya mutlak dikumpulkan dari lapangan, tapi kita bisa dapatkan informasi tersebut dari berbagai istilahnya data administratif. Ya, Dukcapil, BPJS Kesehatan, kita bisa dapatkan penyakit kronis atau menahun. Ini ada catatan di BPJS ini. Kemendikbud, ya kan? PLN kita dapatkan. Kemudian dari pajak kita bisa dapatkan tuh filter di sini sebelah kiri. Dia PNS, TNI, Polri, DPRD, pejabat, kita bisa tahu dia dari data lain. Dia NPWP, bayar pajak, gitu ya. Kita bisa tahu juga. Dia meninggal, kita bisa tahu juga nih. BPJS Kesehatan itu melaporkan ke kami setiap bulan, siapa yang meninggal. Nah itu kita hapus dari DTKS. Termasuk nanti kita dapatkan informasi dari Dukcapil. Dukcapil juga melaporkan ke kami, ini orang DTKS yang sudah meninggal. Ya. Jadi itu kita keluarkan. Nah, sehingga data kita akan lebih bagus. Ya, saya teruskan. Nah, sekarang mekanisme verifikasi validasi seperti apa? Sebentar, saya nyalakan server ya. Mudah-mudahan ini masih bisa atau tidak, saya nggak tahu. Kemana ya? Sebentar ya. Jawa Tengah. Ini sudah. Saya login dulu ya, nanti. Ya. Sementara kita nunggu ini. Ya. Saya teruskan terlebih dahulu. Nah, kita lihat mekanisme verifikasi validasi di lapangan. Ya. Nah, seluruh dinas sosial itu sudah bisa mengambil atau login ke 6NG. 6NG adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, SIKS, NG ini Next Generation. Jadi ini adalah sistem yang khusus dibangun untuk mengelola DTKS. Mengelola maksudnya dia memudahkan untuk menghapus
memperbaiki, menambah yang baru, kemudian mendiseminasikan, menyebarkan data tersebut kepada yang membutuhkan. Itu intinya. Dan juga memudahkan dalam pemanfaatannya. Jadi satu siklus. Nah, kondisi saat ini seluruh kabupaten kota itu sudah punya login ke 6NG. Saya melihat hampir seluruh sudah bisa login, karena ada BST ya. Pada saat menyerahkan BST kan mereka harus login 6NG. Itu sudah 504 kabupaten kota login mereka. Wajib login. Nah, pada saat perbaikan DTKS, itu mereka unduh prelis. Prelis itu adalah data rumah tangga yang ada di kabupaten kota tersebut yang sudah disahkan oleh Menteri Sosial pada SK yang ada. Jadi kalau sekarang SK Januari, Pemda itu ingin mengupdate data, maka orang-orang atau rumah tangga di SK Januari untuk kabupaten kota tadi, itu dia bisa unduh. Ada dua aplikasi di sini, pakai 6NG offline, atau pakai 6Droid. Nah, kalau pakai 6Droid itu langsung terunduh ke HP-nya petugas langsung, yang sudah tercatat nomor HP-nya pada servernya 6Droid. Ya. Nah, setelah diunduh, ini sebenarnya Pemda itu di Permensos 28, mereka diminta, di Permensos 28 2017, ini ada pedoman umum verifikasi validasi data. Mereka diminta secara fungsional membentuk petugas seperti yang tertulis sebelah kiri. Nih. Jadi ada petugas monitoring, ini monitoring kualitas. Petugas koordinator kabupaten kota, mereka membawai ada koordinator kecamatan, pengawas, pengumpul data. Ini sampai desa. Kemudian ada penanggung jawab data, ini yang ngolah data. Jadi 3 petugas ini sebenarnya menurut Permensos 28 2017, Pemda harus membentuk petugas ini, menunjuk, sebelum melakukan verifikasi validasi data di lapangan. Nah, koordinator kabupaten kota inilah yang bergerak di lapangan sebenarnya dengan petugas lainnya. Nah, mereka pertama mengambil data, ini pakai 6Droid ya, saya contohkan. Ini HP petugas. Petugas yang sudah dicatat di 6Droid, dia di desa A atau di kelurahan A, maka dia bisa unduh ini nanti. Prelis awal, contohnya ini. Andika dan seterusnya. Nah, setelah diunduh prelis awal, maka mereka akan mengadakan musdesmuskel. Bawa HP-nya. Di musdesmuskel akan dilakukan. Ya, ini banyak yang diundang ya. Tokoh masyarakat, kemudian ya TKSK, pendamping PKH juga bisa hadir di sini ya. Pimpinan Kades dan seterusnya. Harusnya ini adalah filter awal agar orang-orang yang memang sudah tidak layak bisa dikeluarkan. Atau orang-orang yang baru, yang belum tercatat, bisa diusulkan, didiskusikan untuk masuk. Ya, makanya di musdesmuskel ini nanti, ini prelisnya akan didiskusikan ini. Ya, nama disebutkan satu persatu, namanya ini, jenis kelamin dan seterusnya, dicatat. Ya, NIK-nya benar nggak? Dia rumah tangganya masih ada nggak? Ya, apakah dia mampu atau tidak? Kemudian ada yang bekerja nggak di rumah tangga tadi? Pekerjaannya apa? Ini list awal di musdesmuskel yang didiskusikan untuk setiap rumah tangga yang akan dikali ke lapangan. Nah, kemudian di musdesmuskel juga bisa masyarakat itu mendaftar aktif. Jadi masyarakat bisa datang ke sana, saya belum tercatat atau saya mendaftarkan diri untuk tercatat di DTKS misalnya. Jadi kalau ada pertanyaan ini, misalnya dari anak-anak SMA yang mau dapatkan bantuan bidik misi dan seterusnya, atau universitas, bagaimana cara mendaftarkannya? Mereka bisa mendaftarkan diri ke kantor desa, kelurahan, atau ke dinsos, atau mereka bisa datang ke musdesmuskel. Ini memang sulit, saya pikir, datang ke musdesmuskel ya. Karena jadwalnya juga kita nggak tahu nih. Tapi intinya bisa mendaftar sebelum musdesmuskel di kantor desa, kelurahan, atau dinsos, yang nanti akan dibawa ke sini. Atau bisa mendaftar ke SLRT. Jadi aplikasi SLRT ini sekarang sudah ada sebagai satu modul di 6NG. Jadi petugas puskesmas itu sudah pakai 6NG, loginnya SLRT, mereka akan mencatat siapa yang mendaftar untuk masuk DTKS. Orang-orang yang dicatat di SLRT itu nanti akan menjadi prelis yang masuk ke sini gitu. Jadi otomatis akan masuk sebagai prelis di sini. Jadi sudah nyambung di antara SLRT dengan 6NG, sehingga usulan-usulan yang orang yang mendaftar aktif ke SLRT puskesmas atau ke dinas sosial itu akan masuk dalam prelisnya.
Nah, setelah dimuskelkan, dicatat satu persatu yang sebelah kiri, ya, nanti di hasil muskel itu akan ada berita acara musyawarahnya. Nah, ini formnya sudah ada. Berapa dari total prelis tadi, berapa yang ditemukan, berapa yang tidak ditemukan, berapa usulan baru yang sudah didiskusikan di musdes ini, catat usulannya, berapa rumah tangga yang dinyatakan mampu, dan seterusnya. Ini sudah ada berita acara, nanti berita acara ini akan di-upload ke 6NG sebagai bukti. Nah, selesai muskel, barulah petugas itu melakukan visit hasil muskel tadi, ini disebut dengan prelis akhir. Ya, ini layar 6Droid sebelah kiri. Jadi orang-orang yang tadi sudah dimusyawarahkan, ya, mereka kunjungi satu persatu. Karena kan tidak cukup dengan musyawarah saja. Harus dilihat lagi kondisi, tadi variabelnya kan banyak kan, kalau di musyawarah kan sulit kita menanyakan kondisi rumahnya, atapnya, lantainya ini udah berubah atau tidak gitu. Makanya ada kunjungan ke lapangan. Nah, nanti akan dicatat ini orang ini. Jadi satu persatu dikunjungi. Diklik, ini anggota keluarganya sebelah kiri. Anggota rumah tangga. Nah, kemudian juga dicatat ini, orang tadi asetnya apa saja, yang dicentang nih, pakai Android. Ya. Kemudian diambil fotonya. Jadi di rumah tadi diambil fotonya. Sehingga kita bisa tahu koordinatnya. Ya, mungkin ini saya bisa demokan, kalau ini sudah ada. Ya. Ini contoh hasil yang masuk dari lapangan. Tadi ada dari Grobogan ya. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Ada dari Grobogan, Pak. Oh, ada ya? Nah, ini dari Grobogan. Ini mereka sudah melakukan muskel. Ya. Dan sudah melakukan kunjungan lapangan. Nah, Anda lihat sebelah kiri. Sebelah kiri, ternyata ya, di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Berati, kemudian di desa ya, Jangkung Harjo, ini sudah melakukan muskel. Hasilnya apa? Ternyata 39% itu nggak ditemukan hasil musdes. Coba bayangkan, orang ini kalau mendapat bansos, orangnya udah nggak ada ini. Ya. Jadi ada 33 rumah tangga nggak ditemukan. Sisanya 48 rumah tangga ini dinyatakan ditemukan. Dan yang sisa yang satu rumah tangga ganda. Ya kan? Ini hasil muskelnya. Nah, hasil muskel tersebut menjadi prelis akhir nih, 135 rumah tangga. Dan mereka kunjungi. Ya kan? Mereka kunjungi dan ternyata dari hasil kunjungan didapatkan hasilnya ini. Ada 21 yang menolak. Nggak mau dicacah gitu, nggak mau dicatat rumahnya. Kalau ini nanti biasanya kita keluarkan orangnya. Ada lagi yang selesai dicacah, 87 rumah. Ya, ada lagi yang tidak ditemukan. Jadi meskipun muskel menyatakan 14 rumah ini ada, tapi setelah kunjungi ke lapangan, tapi nggak ada ternyata. Ini dikeluarkan juga nih. Ya. Dan ada lagi yang ini 3 rumah sudah pindah. Meskipun muskel menyatakan ada. Ya. Nah, rumah ini kita bisa lihat koordinatnya, karena dikunjungi pakai 6Droid. Pada saat kunjungan mereka mencatat kondisi rumah, termasuk foto. Nah, kita klik ini. Misalnya ini. Nah, kita lihat, oh ternyata ini rumahnya memang layak ini. Ini atapnya. Ya. Kemudian ini dapurnya kali ini. Dapurnya. Ya. Kita lihat rumah lain. Ini yang warna kuning, ini tempat melaksanakan muskel. Nah, ini kita wajibkan mereka foto. Ini berita acara yang saya bilang tadi. Ya. Ini kondisi muskelnya. Oh, sayang fotonya kabur ya. Ini ya. Dan seterusnya. Jadi gini, data ini kita akan bisa melihat di atas meja, misalnya dia penerima PKH, kita bisa lihat di sini, misalnya ini ya, layak nggak menerima PKH misalnya. Ternyata kalau di sini kita foto rumahnya bertingkat,
tapi masih dapat PKH, ini kan perlu dipertanyakan. Termasuk juga pendampingnya juga perlu dipertanyakan gitu loh. Kenapa nggak melapor bahwa ini perlu diakses ulang misalnya. Ya, kalau seandainya kita lihat di foto, ternyata misalnya dari sisi kondisi aset dan seterusnya, kan di foto semua ya, kondisi atap, lantai, rumah, dinding gitu ya, toilet, dapur, kita bisa lihat, dan itu bisa menjadi acuan untuk memeriksa kembali, baik oleh Pemda Kabupaten Kota, Provinsi, maupun oleh unit teknis di Kementerian Sosial yang melaksanakan pemberian bantuan sosial. Nah, ini gambaran ya, bagaimana data kita itu lama-kelamaan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena prosesnya semua sudah bisa dimonitor oleh komputer. Ya, dalam hal pelaksanaan pemutahiran data dengan menggunakan SIXDROID. Nah, hasil SIXDROID ini itu akan diserahkan ini ya ke Dinsos. Nanti akan ada SK Bupati, Wali Kota. Barulah dia akan masuk ke dalam Kementerian Sosial, ke dalam data atau pengelolaan data Kementerian Sosial. Jadi ada SK Bupati di sini ya. Barulah bisa dikirimkan. Selanjutnya, ini yang tadi, maka apa yang diolah oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Pusdatin, setelah data masuk nomor 6, maka apa yang kami lakukan? Ya, masing-masing rumah tangga yang masuk ke Kementerian Sosial, itu kami cek NIK-nya. Jadi rumah tangga tadi ada anggota rumah tangganya kan, NIK masing-masing anggota keluarga kami cek ke Dukcapil. Kami ada koneksi langsung ke sistem Dukcapil. Kalau dia tercatat di Dukcapil, kami ambil, terima. Tapi kalau nggak tercatat di Dukcapil, ditolak. Nanti ke depan kita cek ini, apakah orang tadi punya NPWP atau tidak. Ini dalam proses. Kita cek lagi nanti ke BKN atau BPJS. Orang ini kondisinya seperti apa, PNS atau tidak. Atau di BPJS kondisinya seperti apa. Jangan-jangan sudah tercatat meninggal misalnya. Ya. Kemudian kita cek lagi, termasuk BPJS ya, pekerjaan, keberadaannya. Kita cek masing-masing anggota rumah tangga, kalau dia punya NIK dan umur usia sekolah, kita cek dia ke data Kemendikbud. Jadi pengecekan sebelah kanan ini ya. Kalau dia tercatat di Kemendikbud, kita update data kondisi sekolahnya. Di kelas berapa sekarang, di SMA mana, nomor induk siswanya berapa, kita ambil dari Kemendikbud. Nah, kemudian kita cek data kesehatan. Kalau tercatat di BPJS ada penyakit kronis, maka informasi penyakit kronisnya kita ambil dari BPJS. Barulah terakhir kita ranking. Jadi proses di luar Kemsos itu melaksanakan perbaikan data dengan muskel ke lapangan, tapi setelah masuk dalam Kementerian Sosial itu ada proses pengolahan lagi. Dan tidak semua data yang diusulkan di SK-kan Bupati, jadi SK Bupati ini usulan saja. Yang diusulkan Bupati itu otomatis masuk dalam SK-nya Menteri Sosial. Karena ada pengolahan lebih lanjut di sini. Jadi mohon nanti Bapak Ibu pada pertanyaan seperti itu harap bisa menjelaskan gitu ya. Karena SK Bupati ini adalah usulan masuk dalam DTKS, usulan kan. Usulan itu bisa ditolak, bisa juga diterima. Dan sebelah kiri adalah apa yang diolah oleh Kementerian Sosial. Nah, setelah dilakukan pertukaran data dan perankingan yang bawah sini, nanti saya akan jelaskan sedikit terkait ini, maka barulah SK Menteri Sosial nomor 9 keluar. Barulah dari hasil SK tadi digunakan untuk bansos dan pemberdayaan. Untuk apa? Untuk perluasan PKH misalnya, atau untuk perluasan BPNT, termasuk untuk calon penerima BST yang nanti diusulkan oleh Pemda. Nah, ini siklus dari pengelolaan data yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Sosial. Setelah SK Menteri Sosial keluar, maka pada periode perbaikan data selanjutnya ini akan mulai siklusnya berulang. Dinsos bisa login lagi ke SISNG, bisa unduh lagi, muskel lagi, ambil pendaftaran aktif lagi, dan kunjungi dan putar semuanya, paling tidak setahun sekali. Nah, ini gambarannya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan EPKH? Ini mungkin ada pertanyaan kali ya. Sebelum nanya, saya jawab dulu. Nah, kalau kita bedah lagi SIXNG itu adalah sistem informasi yang cukup besar. Di dalamnya ada modul. Di dalamnya ada modul SIXDROID,
ada modul PSKS, ini kami sedang kembangkan, insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dirilis ini. Ada modul PPKS, ini PPKS ya, S-nya ke bawah nih. Ada modul DTKS, ada modul PBIJK, ada modul BPNT, SLRT. Nah, nanti EPKH itu akan menjadi salah satu modul yang ada di 6NG. Terserah namanya mau apa gitu. Tapi tidak berdiri sendiri lagi tuh EPKH-nya. Ini sudah disepakati pimpinan, termasuk Pak Menteri Sosial. Jadi kami akan mengembangkan PKH, modul PKH di 6NG, untuk menggantikan EPK yang sudah ada, ditambah dengan fungsi-fungsi lain. Jadi selain validasi, verifikasi, pemutahiran P2K2, penyaluran, rekon, pengaduan, terminasi, semua jadi satu modul PKH yang ada di 6NG. Kalau PKH sudah masuk ke dalam 6NG, maka proses pemutahiran datanya akan ikut di sini nih, nanti. Ya, semua ikut ke sini. Termasuk nanti data yang masuk kita cek ke data kementerian lembaga lain yang mengelola data tersebut. Jadi sudah nyatu siklusnya semuanya. Kalau sekarang kan EPKH sendiri, ya, dari JSK terus sampai ke pendamping, terus diperbaiki datanya, kembali lagi ke JSK gitu ya. Dinas sosial mungkin bisa melihat saja, terus JSK tetapkan. Tapi ke depan ini akan ada mengikuti siklus ini. Nah, ini gambarannya terkait tugas Anda sebagai pendamping PKH. Nah, hal yang penting, saya sudah bicara berapa lama ya? Pak Moderator, berapa lama saya sudah bicara ini? 1 jam ya? Belum ya? Nah, hal yang penting adalah kita lihat sekarang, ini contoh persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing kabupaten kota Anda lihat sebelah kiri. Kota Semarang ini 4%. Ini data BPS. Jadi kalau penduduknya misalnya ada 10.000, maka 4%-nya miskin maksudnya. Ini kan 4% ya. Pekalongan itu sekitar hampir 5%. Dan seterusnya. Yang paling besar persentase kemiskinan Kebumen. Nah, ini hampir 17%. Nah, kondisi sekarang, ya, kalau misalnya kita kan sekarang melihat berdasarkan desil ya. Desil 1 PKH misalnya. Ya kan, sampai desil 2 BPNT. Tapi kalau kita berpatokan pada desil, apa yang terjadi? Desil 1 misalnya diberi ke PKH, maka Kota Semarang, Pekalongan ini, orang-orang yang nggak miskin, maksudnya rentan hampir miskin, ini dapat PKH ini. Karena dia masuk dalam desil 1. Ya kan? Tapi orang-orang yang di bawah Cilacap dan seterusnya, yang persentase kemiskinannya lebih dari 10%, itu tidak cukup untuk menampung jumlah orang miskin di situ. Kalau kita berpatokan pada desil pemberian bansos, yang seperti sekarang. Ya. Makanya pemberian bansos itu harusnya berdasarkan pada garis kemiskinan atau persen kemiskinan dari masing-masing kabupaten kota. Nah, untuk itulah saat ini Kementerian Sosial sudah memperbaiki kategori miskin tadi, ya. Bukan berdasarkan desil lagi, tapi berdasarkan garis kemiskinan masing-masing kabupaten kota. Jadi ini adalah didefinisikan BPS. Miskin itu adalah dari garis kemiskinan ke bawah sampai 0,8. Itu miskin. 0,8 sampai 0 ke bawah sekali itu sangat miskin. Atau kemiskinan kronis lah istilahnya. Kemudian dari garis kemiskinan ini ke atas 1,2%, itu hampir miskin namanya. Dari 1,2% ke 1,6% itu disebut dengan rentan miskin. Jadi pengelompokan miskinnya itu mengikuti BPS. Tapi ini sebenarnya bisa dirubah ya, sesuai kebutuhan. Jadi kita sudah membuat ya, rankingan bukan berdasarkan desil 1, 2, 3. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau desil 1 di sini kan 10%. Desil 2 ini 20% di sini kita. Jadi kalau kita pukul rata, PKH 10% sampai 10% dikasih PKH, maka yang tadi ya saya jelaskan ya, BPNT sampai 20% kita kasihkan desil 2, maka BPNT akan meliputi orang-orang yang memang kaya gitu loh, atau yang lebih mampu. Ya, makanya kita buat kategori berdasarkan garis kemiskinan. Kita sudah buat berdasarkan garis kemiskinan. Nah, ini hasilnya. Hasil dari kategori
sasian dengan menggunakan metode baru. Ini kami lakukan pada DTKS bulan Januari. Anda lihat kategorinya dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Di atasnya juga ada yang ternyata. Di atasnya menuju middle class istilahnya. Nah, ini DTKS-nya, sebarannya. Jadi, total DTKS ada 27 juta rumah tangga. Yang sangat miskin itu ada 2,1 juta. Naik ke atas lagi, yang miskin itu 3,4 juta. Hampir miskin 4,7 juta. Rentan miskin 8,1 juta. Di atasnya lagi, ini ada 8,5 juta rumah tangga. Penjumlahan rumah tangga, ini rumah tangga ya, rumah tangga miskin, sangat miskin kita jumlahkan, itu ada sekitar 5,56 juta rumah tangga. HH ini household ya, rumah tangga. Ini nggak jauh beda dengan data jumlah rumah tangga miskin BPS bulan Maret 2018. Karena kita gunakan Susenas 2018. Nggak jauh beda ini. Oops. Ya, jadi BPS itu 5,582, di DTKS 5,569. Jadi jumlahnya sebanding dengan jumlah rumah tangga miskin BPS. Sisanya tentu terlempar keluar kan, terlempar ke hampir miskin, rentan miskin, menuju middle class. Nah, kalau kita lihat dari yang DTKS ini, berapa yang sembako, program sembako, ini sebelah kanan. Jadi dari 2,1 juta, ini ada 1,6 juta yang dapat sembako. Dan ada 1,19 juta yang dapat PKH. Miskin, sembako 2,7 juta, dari 3,4, dan PKH 1,9 juta dari 3,4. Nah, Anda lihat nih PKH-nya. Sampai ke atas, ternyata PKH itu ada yang menuju middle class loh. 1,2 juta. Anda lihat secara grafikal ini adalah pembagiannya. Jadi yang warna biru, ini miskin, sangat miskin ini. DTKS, kemudian sembako, PKH. Tetapi kalau kita lihat DTKS yang PKH, ini persentase atau jumlah yang middle class itu masih ada loh. 1,2 juta. Dan saya pikir rentan miskin ini juga mungkin tidak layak PKH juga ini. Karena ini tergantung apakah sembako itu misalnya sampai rentan miskin, jadi sembako itu kita perlu hanya berapa ini? 5 tambah 3 tambah 2 tambah 11, sekitar 14, sekitar berapa? 10? 12 jutaan ya? Nggak sampai 15 juta, nggak sampai 20 juta. Kalau PKH-nya hanya sampai rentan miskin. Kalau sembako sampai rentan miskin, tapi kalau PKH kita berikan hanya pada orang miskin, maka PKH itu hanya cukup 4 juta saja ini. 3 juta ya. Sisanya 7 juta itu bisa digraduasi. Nah, tapi dengan kondisi COVID-19 ini mungkin garis untuk menetapkan PKH akan lebih dinaikkan. Tapi akan ada nanti Bapak Ibu, ya terutama pendamping, untuk 1,2 juta PKH yang terkategorisasi dalam menuju middle class, ini akan dicek ulang. Cek ulang dengan menggunakan Sixdoid. Sehingga nanti akan ada ke lapangan untuk melakukan pemotretan kondisi-kondisi yang tadi dalam Sixdoid. Sehingga nanti bisa diputuskan apakah PKH yang berada di middle class menuju middle class ini layak masih diteruskan atau tidak. Nah, ini gambaran hal yang terbaru yang sudah kita lakukan. Kita akan menuju ke sini. Kemudian beberapa rencana peningkatan kualitas. Ini slide saya yang nomor 2 terakhir ini. Tahun 2020. Pertama, kita akan perbaiki terkait dengan NIK. Jadi kita akan update NIK. Ini nanti Pusdatin akan lakukan updating tahun ini. Khusus NIK saja kami update. NIK yang belum terpadankan Dukcapil atau yang masih kosong itu kita akan turun ke lapangan. Ini akan ada pihak ketiga nanti. Memperbaiki, kalau ditemukan diperbaiki NIK-nya, kalau nggak ditemukan kita hapus nanti. Target 100% seluruh orang-orang yang di dalam DTKS ini sampai akhir tahun akan kita capai. Kemudian kita akan update data DTKS ya, berdasarkan data BST Pemda. Pemda akan mengirimkan BST ke kami. Penyakit kronis kita update melalui BPJS. Kemudian update dari Kemdikbud. Ini untuk perbaikan data NIK, kemudian kita minimalisir exclusion error. Berarti kita hapus kan? Hapus gitu. Hapus yang meninggal, hapus yang rumah tangga yang ada PNS, TNI, Polri. Ini kita dapatkan data dari BPJS, nanti kita tandai yang sudah punya NPWP.
Ini ada sekitar 4,2 juta, nggak salah saya. 3,2 atau 4,2 juta. Kita sudah dapatkan datanya. Nah, ini ditandai, ini masih belum dihapus ini. Terus kita akan tambah orang-orang yang di luar DTKS, ini meminimalisir exclusion error. Ini dari Bansos Pemda, ya, DTKS Pemda, Pemda yang non-DTKS, yang dapat Bansos, itu kita masukkan dalam DTKS. Kemudian ada pendaftaran aktif. Ini target Kementerian Sosial sampai akhir tahun 2020. Nah, tahun 2021, saat saya terakhir, kita akan ada pemutahiran DTKS secara keseluruhan. Ini melibatkan BPS, Kementerian Lembaga terkait, ya, Kemendesa PDT, KKBN belum tahu ikut, tapi anggarannya mau disediakan untuk update seluruh rumah tangga yang ada dalam DTKS. Kemudian kita akan lakukan pemanfaatan data administratif dengan pertukaran otomatis dengan sistem. Saat sekarang kita terima data, perbaiki gitu ya. Tapi tahun depan kita by sistem, kita akan pertukaran datanya akan lebih cepat dan akurat. Kemudian kita akan meningkatkan performa dari pengembangan 6NG dan seterusnya. Jadi pemutahiran data secara keseluruhan, kemudian di samping data dimutakhirkan di lapangan, kita juga adakan pertukaran data otomatis by system. Terakhir kita akan perbaiki 6NG, bukan perbaiki ya, akan meningkatkan fungsi 6NG agar data DTKS tersebut mudah digunakan oleh orang lain. Saya kira demikian ya, mohon maaf ini cukup lama, mudah-mudahan sebagai bahan diskusi kita yang nanti melalui beberapa pertanyaan. Saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mirza, narasumber yang terhormat. Semuanya tepuk tangan. Tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran aja. Luar biasa sekali dan sudah dijelaskan panjang lebar ya, mulai dari sejarah sampai RDTKS ke depannya. Ini peserta masih terpana Bapak, tercengang-cengang baru melihat, apalagi beberapa ada yang dari APD Pak, operator dulunya, dan sekarang menjadi pendamping PKH, jadi ternyata memang luar biasa, dalam-dalamnya ternyata memang luar biasa. Nah, untuk teman-teman silahkan unek-unek apa tentang data, tentang pendataan ini, mohon ditanyakan langsung kepada narasumbernya. Monggo. Apa yang ada di benak Anda tentang data ini, data Kemensos, atau banyak masyarakat menanyakan, mungkin dicatat oleh teman-teman semua dan sekarang dicurahkan kepada Pak Mirza. Silahkan monggo. Ya Pak, selamat pagi Pak. Mas Supri, perkenalkan nama, pendamping mana, jumlah pendampingan KPM berapa, dan pertanyaan langsung. Monggo. Ya, perkenalkan selamat pagi Pak Said Mirza. Saya Supriyadi dari Kabupaten Magelang. Saya mendampingi sebesar 300 KPM Kecamatan Pakis. Yang kemarin di lapangan itu, kemarin sempat saya diundang untuk ikut Musdes itu, untuk pengusulan DD. Itu ditemukan adanya bahwa orang itu masuk PKH dan tidak bisa mendapatkan DD. Tapi kenyataannya orang itu belum masuk di PKH gitu Pak. Nah itu errornya karena apa dan solusinya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah di SIG-NG-nya. Itu kan kadang di desa itu ada istilahnya KPM yang istilahnya udah mampu. Tapi kadang orang itu nggak mau keluar secara mandiri atau nggak mau mengundurkan diri. Nah di SIG-NG kan di situ udah ada namanya kadang orang itu menerima PKH, dan di SIG-NG itu operator SIG-NG nggak bisa merubah status istilahnya. Kalau semisal di situ udah bisa statusnya bisa dirubah menjadi mampu, kan otomatis secara tidak langsung nanti SIG-NG itu diusulkan di dinas, kemungkinan itu akan keluar dengan sendirinya loh Pak. Soalnya desa juga kadang istilahnya masih gimana ya, nggak berani untuk memaksa orang itu untuk
stop PKH gitu Pak. Ya. Terus yang ketiga masalah dengan si Android tadi, kemungkinan kalau sebisa mungkin istilahnya online secara langsung, istilahnya yang operator itu mengoperasikan dengan Android, dan nanti yang dinas sosial itu tinggal istilahnya kalau seperti ya kayak PKH lah, kayak EPKH itu tinggal approve kan, kemungkinan itu untuk istilahnya keakuratan data dan kecepatan data berubah itu lebih cepat Pak. Gitu Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih. Nggak kedengaran Pak Agung? Di unmute aja itu. Terima kasih Mas Supriyadi dari Magelang Pak, yang punya KPM itu 300. Ada 3 pertanyaan tadi. Monggo yang lainnya ada? Yang lainnya? Atau bila tidak ada, langsung Bapak ini menanyakan tentang error atau solusinya. Kemudian Pak Agung masuk. Oh nggih, monggo ada yang nanya. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Agung dari BPK Jogja, sama Pak Mirza ya dari Pusdatin Kemensos RI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan Asahawi dari pendamping Gerobokan, Pak. Tepatnya Kecamatan Lukulon. Saya mendampingi terbanyak itu 326 KPM, sekarang tinggal 218. Yang saya tanyakan mungkin ini berangkat dari penentuan sumber data atau sumber DTKS Pak ya, atau sekarang satu data itu namanya. Setahu saya jadi pendamping itu kan sejak 2014 sampai sekarang. Keluhan yang saya terima atau istilahnya masukan dari warga masyarakat itu kebanyakan kenapa penerima manfaat bansos itu kok kebanyakan masih ada hubungan famili kepada perangkat desa atau sejenisnya, atau petugas pencacah atau apalah namanya. Nah, itu setelah sedikit banyak saya mencoba mencari informasi di warung kopi, di warung-warung itulah. Memang kebanyakan yang di data itu memang yang masih ada hubungan sanak kerabat famili, itu satu. Kemudian kedua, nyuwun sewu, ketika tidak ada hubungan sanak kerabat famili, ada kedekatan hubungan pertemanan, mungkin teman nongkrong, teman ngopi. Terus setahu saya itu pencacah itu tidak banyak yang tidak terjun langsung Pak, masih cuma masuk ke rumah RT, pinjam fotokopi KK, KTP, setiawak atau di karang lah. Jadi setahu saya masih kurang maksimal dalam pencarian data atau pemutakhiran data ketika melakukan pencacahan. Itu masukan dari saya Pak, yang kemudian dari sistem yang sudah dipaparkan oleh Pak Mirza itu saya sangat apresiasi sekali karena sudah sangat sempurna sistemnya Pak. Cuma masalahnya sekarang tinggal di SDM-nya itu Pak ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dari pihak Kemensos RI bisa melakukan pengawasan agar sistem itu berjalan maksimal? Berarti yang perlu diawasi sekarang kan SDM-nya. Itu yang saya pertanyakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Agung sama Pak Mirza. Pak Ahmad, pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi atau tidak ada? Saya lanjut ke Bapak narasumber. Ya, baik. Ya, Bapak, monggo. Bapak langsung ada 2 pertanyaan, tapi banyak sekali isinya, monggo. Ya, siap. Ya, terima kasih dari Pak Supriyadi ya. Ya, saya jawab langsung keseluruhan saja ini. Jadi yang pertama, memang begini, tadi saya sudah jelaskan ya, PKH itu saat sekarang kan masih terpisah ya, antara EPK dengan 6NJ gitu. Jadi data PKH periode tertentu itu akan dikirimkan ke Pusdatin untuk diupdate
yang ada di Pusdatin. Ya bisa jadi orang tersebut di periode PKH yang terbarunya itu memang sudah bukan PKH, tapi karena belum diupdate di 6NG, tapi masih PKH. Atau sebaliknya gitu ya, mungkin di 6NG-nya dia tertulis PKH, tapi kenyataan setelah ditanya ke lapangan dia bukan PKH lagi, gitu kan? Itu berarti ada data antara Direktorat JSK dengan yang ada di Pusdatin itu belum sinkron. Makanya tadi udah ada keputusan bahwa PKH itu akan jadi satu modul di 6NG agar datanya selalu sinkron. Jadi pada kondisi seperti tadi, itu nanti akan terrevisi otomatis ya pada saat ada sinkronisasi antara data PKH dengan data di Pusdatin. Ya, jadi ini ikutin saja di lapangan. Kalau memang bukan PKH ya sudah ya nggak PKH gitu ya kan. Kalau dia memang belum tercatat di DTKS, dia tercatat atau tidak di TKS itu ada di yang akurat itu ada di 6NG. Nah, Anda usulkan masuk dalam DTKS pada saat muskil tadi. Kalau memang belum tercatat di DTKS. Ya. Kemudian, jadi sebenarnya mekanisme rankingan tadi itu kalau updating di lapangannya cukup bagus, ya, jadi orang yang awalnya mungkin kondisi rumahnya tidak bagus gitu ya, plus dia belum punya pekerjaan. Tapi kemudian di siklus perbaikan data DTKS selanjutnya, kondisi rumahnya diupdate. Rumahnya sudah bagus misalnya, dan dia sudah ada pekerjaan. Nah, itu pada saat dikembalikan ke Kementerian Sosial, tanpa Anda menyatakan dia mampu, itu kita akan kategorisasi ulang rumah tadi. Ya, mungkin awalnya dia miskin, tapi setelah lihat kondisi rumah, kondisi pekerjaannya, kita kategorisasikan menjadi atas gitu, menuju middle class. Itu akan otomatis orang tadi akan keluar dari PKH. Ke depan kita akan ke sana ya. Sekarang memang masih judgement daripada direktorat terkait unit teknisnya. Tapi dengan adanya pengkategorian miskin, sangat miskin tadi, rentan miskin, hampir miskin di atasnya, tanpa Anda usulkan pun, tapi Anda perbaiki kondisi sosial ekonominya, itu nanti otomatis dia akan masuk ke kategorisasi yang lebih kaya, lebih mampu. Nah, disitulah dia akan diusulkan secara otomatis, itu akan keluar dari PKH. Jadi sama dengan yang tadi saya lihatkan, ada 1,2 juta yang masuk dalam kategorisasi menuju middle class kan, itu kan akan dicek itu. Itu kan tanpa Anda usulkan sebenarnya, tapi akan dicek itu. Jadi dalam waktu dekat, pengusulan keluar atau tidaknya PKH itu tidak perlu dilakukan dari lapangan, tapi dengan berasumsi perbaikan datanya sudah bagus, itu kita akan melakukan kategorisasi ulang tingkat kemiskinannya. Kemudian saat ini 6Droid, ya, kalau Anda gunakan, itu memang sudah langsung masuk ke loginnya Dinsos, dan langsung dia periksa itu Dinsos. Dia periksa, dan kalau sudah disetujui, SK-nya keluar, itu akan masuk ke SK. Dengan pengolahan tadi saya sebutkan. Jadi sudah online semua itu, yang di hasil pencacahan dari lapangan. Kemudian, ya ini memang dilema ya. Saat Muskel ternyata yang diusulkan yang dekat dengan kepala desanya. Itu saya sudah dengar beberapa hal, tapi kan nggak semua gitu ya. Saya takut Muskelnya dihilangkan gitu ya. Kebaikan yang ada di Muskel jadi hilang semua gitu. Tapi kan ada di beberapa daerah yang memang melaksanakan ada kontrol dari masyarakat. Jadi kan sebenarnya yang diundang itu tokoh masyarakatnya, kan? Ada tokoh agamanya dan seterusnya gitu. Jadi tidak mutlak kepala desanya yang memutuskan sebenarnya. Ya. Jadi mungkin nanti beri kami masukan lah, ya, bagaimana mengawasinya ya. Karena memang itu semuanya sudah di list, yang diusulkan dicatat, kemudian di BAST-nya tanda tangan bersama, bukan tanda tangan kepala desa. Jadi kalau ada yang nggak setuju jangan tanda tangan gitu di berita acaranya. Ya, misalnya ini keluarga kepala desanya dimasukkan, tapi orang yang di luar itu yang mungkin layak nggak masuk gitu. BAST jangan tanda tangani gitu. Jadi memang harus ada instrumen lebih detail ya untuk mencegah hal tadi ya, karena saya sudah dengar itu terjadi. Dan meskipun dia masuk, tapi kan nanti ada kunjungan ke lapangan. Ya. Jadi kalau seandainya orang tadi layak atau kaya, kunjungan ke lapangan dengan 6Droid kan akan memeriksa foto rumah dan seterusnya. Jadi ini tidak bisa cacah meja saya pikir.
tadi kan dikatakan istilah BPS-nya itu adalah cacah meja. Ya. Dia nggak kunjungi, tapi dia catat sendiri gitu ya, perkirakan. Nah itu kan kalau pakai Sixdroid, dia harus foto rumah kan, dan dia harus koordinatnya harus di situ gitu loh. Koordinatnya di tempat itu harus foto sama orangnya megang KTP. Orang pegang KTP, foto, terus kondisi rumahnya, jadi mengurangi istilah. Nah, makanya ke depan kita mulai beralih ke Sixdroid, karena Sixdroid itu bisa digunakan secara online, secara offline. Tanpa koneksi internet pun Sixdroid Anda bisa bawa ke lapangan. Tapi setelah datanya diunduh dulu ya, data diunduh dulu ya, di kantor. Baru setelah itu Anda bisa ke lapangan yang tanpa perlu koneksi internet. Hasilnya nanti di-upload lagi setelah ada koneksi internet. Ya. Jadi ke depan memang kita akan rekomendasikan seluruh kabupaten kota menggunakan Sixdroid. Karena tadi untuk menghilangkan istilahnya fraud gitu ya. Rumah tangganya nggak dikunjungi tapi ternyata tercatat gitu. Nah kalau saudaranya kepala desa tadi ternyata orang mampu, meskipun diusulkan kepala desa, nanti kan datanya kan tercatat itu ya. Dan kita urutkan dia, ternyata dia memang masuk orang mampu. Gitu. Meskipun diusulkan, itu akan keluar juga dari DTKS. Jadi usulan ditolak. Jadi sebenarnya ada dua filter nih. Pertama adalah musdes-muskel. Kalau situ lolos gitu ya, yang kaya, nanti akan ada kunjungan ke lapangan. Tuh. Lihat lagi rumahnya. Itu filter kedua tuh. Filter ketiga nanti kita akan olah dan lihat dia masuk dalam kategori miskin yang mana itu. Ya, nanti kalau seandainya dia tidak masuk di miskin, maka kita akan tolak dia. Nah ini mekanisme yang kita lakukan dalam waktu dekat ya. Memang dalam waktu sekarang belum se-strict itu. Kami akui belum se-strict itu. Ya, tapi nanti akan ada peraturan Menteri Sosial yang akan membuat se-strict itu. Jadi ada ketentuan yang nanti akan mengatur hal itu. Kemudian untuk SDM memang ini jadi bahan diskusi ya di tingkat pimpinan gitu ya. Siapa yang melakukan pendataan di lapangan. Makanya kita sekarang, kalau dari Kementerian Sosial kan sudah melaksanakan BIMTEK ya, awal sebelum COVID itu cukup banyak BIMTEK yang kami lakukan. Baik daerah mengirimkan ke sini, ke Kementerian Sosial untuk TOT, maupun kami diundang ke daerah untuk melakukan TOT. Diundang semua operator desa lakukan TOT di tempat itu. Tapi sekarang udah nggak mungkin. Sekarang kita lakukan secara online TOT. Jadi ini memang suatu kendala, tapi memang aplikasi ini kita buat untuk di lapangan semudah mungkin. Kalau dia biasanya mengoperasikan Facebook gitu ya, harusnya bisa lah mengoperasikan ini gitu loh. Tanpa belajar lebih lama bisa dioperasikan gitu. Kan hanya menampilkan orang, kemudian centang gitu ya, yang sesuai kondisi lapangan, setelah itu kirim gitu. Jadi BIMTEK ada, tapi memang tidak menyeluruh. Saya kira demikian, Pak Agung. Terima kasih, Pak narasumber. Bagaimana Mas Priyadi dan Mas Ahmad tadi, ya, memang seru sekali ya. Perangkatnya sudah bagus sekali, sudah canggih sekali. Bahkan mendapat gelar top 99 tadi, tapi masalah lapangan masih selalu ya, Mas. Jadi Mas Ahmad tadi juga menyampaikan ini salah satu dari beberapa kasus di lapangan memang terjadi karena pengawasannya, pemantauannya masih ada KKN-nya, itu memang masih dalam pembahasan bagaimana formulasinya, begitu Mas Ahmad. Sudah bisa dipahami? Apalagi kalau sudah masuk dipolitisir ya Bapak. Jadi arahan Pak Menteri itu memang yang terakhir kemarin pada saat pembukaan, jangan dipolitisir, jangan mau masuk ke itu, nanti ambiar. Oke, monggo selanjutnya, waktu masih ada. Atau Widya Iswaranya barangkali yang mau menanyakan sesuatu. Tes. Ya, Mas Slamet Cahyono. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Agung, Pak Mirza. Perkenalkan, saya Slamet Cahyono, pendamping PKH dari Kabupaten Magelang.
Kecamatan Kalianggrek. Jumlah dampingannya 301 untuk saat ini ya. Masih berkaitan dengan teknis di lapangan, Pak, menyesuaikan dengan kondisi geografi dan yang ada di tempat kami, nggih. Yang pertama kaitannya dengan DTKS untuk saat ini di tahun 2020 itu sangat bagus sekali ya untuk progresnya. Hanya saja sayang kemarin ada wabah COVID ini, jadi di tempat kami sedikit tersendat kaitannya dengan progres dari updating data DTKS seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau memberi masukan, Pak, kiranya nanti bisa buat bahan pertimbangan kaitannya dengan ketegasan teknis di lapangan, karena di tempat kami satu desa dengan yang lainnya itu tidak sama, ada yang mau musdes sesuai alur dari anjuran, ada yang melewatkan itu. Yang penting terupdate, entah itu di belakang meja atau dilaksanakan step by step. Itu yang pertama kaitannya dengan ketegasan, nggih. Karena di tempat kami masih kental sekali dengan yang namanya politik lokal. Nah, itu Pak yang menjadi masalah, nggih. Politik lokal sama yang namanya pekewuh, perangkat desa itu pekewuh. Sebenarnya pada dasarnya ketika melaksanakan musdus muskel itu perangkat desa hanya saja menjadi penyelenggara, nggih. Menjadi apa ya istilahnya, bukan penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya sebenarnya kan bukan Pak Lurah atau perangkat BPD, nggih, melainkan BPD sebagai penyelenggara musdus muskel itu. Perangkat desa sebenarnya aman, hanya saja penangkapan dari mereka dari perangkat desa itu sendiri seperti masih ada rasa ketakutan seperti itu kaitannya dengan tadi saya sampaikan politik lokal itu, Pak. Nah, itu mohon sekiranya bisa diperjelas lagi kaitannya dengan teknik di lapangan nanti ke depan atau bagaimana. Soalnya untuk di tempat kami sebenarnya sudah ada beberapa desa yang melaksanakan itu sesuai dengan alur yang diperintahkan melalui musdus, mengundang tokoh masyarakat. Nah, hasil musdus itu dibawa ke musdes. Nah, itu sudah ada beberapa yang melaksanakan. Ada juga yang memang belum melaksanakan, langsung musdes, itu pun juga datanya juga masih di balik meja, itu banyak sekali. Itu untuk sekarang yang namanya pendataan kemiskinan, tingkat kemiskinan itu memang sudah diserahkan sepenuhnya ke desa, nggih. Jadi wewenangnya ada di tingkat desa itu. Hanya saja tadi kembali lagi ke politik lokal itu, Pak, di tempat kami. Nah, itu yang menjadi sebuah masalah di tempat kami. Satu lagi untuk SDM operator di tingkat desa itu pun juga masih berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah canggih, ada yang masih istilahnya nunak-nunuk di sistem atau di aplikasi CNG. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa ada pelatihan khusus kaitannya dengan operator, dan itu sebaiknya tidak gonta-ganti, karena di tempat kami ada juga yang gonta-ganti operator, Pak. Jadi malah bingung, nggak ketemu, nggih, ketika pelatihan satu ke step yang berikutnya itu tidak ketemu, seperti itu. Di tempat kami alhamdulillah sudah berjalan 6 bulanan, nggih. Karena untuk anjuran kan 3 bulanan, hanya saja sudah ada kesepakatan para kepala desa di tempat kami menjadi 6 bulan, karena nggih, ekonomi kaitannya dengan ekonomi kan, nggih. Kalau 3 bulan itu sebenarnya sepertinya belum ada perubahan yang dapat dilihat, seperti itu. Mungkin hanya itu, Pak, dari kami. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Langsung saja. Ini Pak Slamet dari Kalianggrek, Magelang Utara, sebelah barat. Masih seputar kasus lokal, Bapak. Jadi dipolitisir dan masih pekewuh sepenuhnya padahal otonomi desa. Apakah ini harus menciptakan robot-robot yang tidak bisa dihapusi, begitu, Pak? Terus kemudian SDM operator, Pak, ini, Pak, memang harus diupdate lagi. Monggo Bapak langsung saja. Ya, baik, terima kasih. Ya memang ini
permasalahan yang ada sekarang ya, perlu cari permasalahan. Justru jika mungkin saya butuh masukan ini, karena yang paham di lapangan kan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Apakah ada usulan, terutama Musdes-Muskel, ya, agar mengurangi tadi itu politik lokal atau istilahnya kedekatan saudara atau teman dan seterusnya yang mereka diusulkan untuk masuk gitu ya kan, sedangkan yang layak tidak diusulkan dan seterusnya. Itu yang paham lapangan itu memang Anda gitu ya yang mengalaminya. Itu kebalik seharusnya. Saya yang minta masukan bagaimana hal itu bisa dicegah atau dikurangi lah. Gitu. Dan memang kami di pusat sudah mendengar beberapa berita terkait itu. Tapi kan pemecahannya kalau yang sekarang tidak serta-merta Musdes-Muskelnya dihilangkan. Karena juga ada beberapa hal yang baik yang kita dapatkan di sana tadi, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi yang Pak Slamet. Daerah yang sudah melaksanakan dengan baik, hasilnya juga baik itu. Dan sudah komitmen kepala desanya misalnya. Nah, saya berharap bisa nanti diberikan masukan ke kami. Tapi pada intinya, secara teknologi itu kita sudah merambah ke sana, gitu kan. Misalnya tadi Muskelnya difoto salah satunya. Kemudian usulan bisa langsung dicatat dengan Android, gitu ya. Kemudian tempat Muskelnya tadi saya tayangkan tadi juga dicatat koordinatnya di mana. Kemudian ada BAST-nya yang harus tanda tangan bukan kepala desanya saja. Ya, itu sebenarnya langkah yang saat ini sudah kami lakukan. Nah, kalau ada usulan lain, mekanisme untuk mencegah itu jangan terjadi itu seperti apa? Sebenarnya dalam slide saya tadi kan dinas sosial itu ada namanya monitoring kualitas. Ada petugas sebenarnya. Petugas yang ditunjuk salah satunya untuk melihat Muskel itu. Yang tadi saya lihatkan slide yang sebelah kiri ya. Mungkin saya tayangin bentar ya. Tayangin. Secara peraturan sudah ada sebenarnya. Nah, Anda lihat sebelah kiri ini. Ini petugas monitoring ini bertugas untuk memonitor kegiatan updating data di lapangan ini. Termasuk pada saat Muskel dia monitor ini. Tapi memang tidak semua melaksanakan ini, ya. Jadi secara aturannya sudah ada, tapi memang secara implementasi di lapangan itu masih belum dapat dilaksanakan. Nah, mungkin kami butuh masukan sebenarnya. Apalagi yang perlu istilahnya, ya kan, selain peraturan realnya di lapangan, apa hal-hal yang bisa nanti mengurangi istilahnya fraud yang terjadi di lapangan tadi. Yang sekarang saya pikir sudah maksimal nih kalau pikirkan. Termasuk peraturannya juga sudah dibuat sebenarnya. Nah, kemudian memang ke depan itu kemarin di DPR juga sudah dibahas di Komisi 8. Nanti akan ada anggaran, ya, ini masih sebelum Menteri Kemendesa PDT itu juga hadir, dari dana desa itu ada anggaran untuk perbaikan data di situ. Sekian persen dilakukan untuk perbaikan data. Akan ada peraturannya, persennya ya. Kalau sekarang kan memang sudah ada di salah satu hal yang boleh digunakan dalam dana desa, di Permen Desa itu untuk perbaikan data yang sudah ada. Tapi ke depan akan ditetapkan berapa persennya. Termasuk nanti di APBD, itu juga akan ada peraturan Kemendagri ya, penggunaan APBD, di situ juga akan ditetapkan penggunaan anggaran untuk perbaikan data. Nah, nanti anggaran inilah yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan teknis gitu ya, untuk memberikan honor kepada kepada petugas di lapangan sehingga mereka bisa lebih serius lah untuk menjalani tugasnya mereka. Jadi anggaran itu nanti akan ada peraturannya yang mendukung, sehingga nanti untuk bimbingan teknis itu sebenarnya diserahkan kepada Pemda masing-masing ya, termasuk dengan desa masing-masing, dengan menggunakan dana desa yang ada di sana. Nah, itu yang sekarang kita pikirkan di pusat seperti itu. Tapi kalau ada masukan dari lapangan ya, yang berdasarkan experience atau pengalaman di lapangan untuk memperbaiki mekanisme Muskel,
atau memperbaiki cara untuk melaksanakan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas kualitas lapangan, itu bisa disampaikan ke saya. Saya kira demikian, Pak. Demikian, Mas Slamet, bagaimana bisa dipahami? Mungkin Siapa? satu lagi dari ibu-ibunya, mbak-mbaknya. Ini penting sekali untuk bekal di lapangan ya, informasi-informasi serta edukasi ke masyarakatnya. Karena kasus-kasus selama ini memang ada di lapangan. Jadi memang ini permasalahan ya. Kemarin saya memonitor penyaluran bantuan Kemensos yang di Minggir sana, Jogja sana juga ternyata mentok-mentoknya dipolitisir, Bapak. Nah, itu memang harus ada formula barangkali. Kalau bikin robot yang tidak bisa dihapusi nggak mungkin itu. Baik, siapa lagi? Monggo. Bapak, ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Secara singkat harapan Bapak terhadap peserta untuk di lapangan apa, Pak? Singkat saja, Bapak. Secara singkat, untuk bansos PKH ini kan prioritas nasional ya salah satunya. Jadi memang kalau di kita, ketepatan sasaran itu ada hal yang penting. Karena saya melihat PKH ini ada beberapa sorotan lah yang nggak enak kita dengar. Ada yang menyatakan kok terlihat sudah tidak layak dapat PKH, tapi kok masih tetap dapat PKH gitu. Kemudian ada lagi kok pendamping membiarkan orang tersebut tetap dapat PKH, padahal memang jelas-jelas nggak layak dapat PKH misalnya. Nah, hal-hal itu mungkin perlu istilahnya dijaga lah. Ya. Anda sebagai pendamping bukan hanya sekedar mendampingi saja, tapi dari sisi kelayakan untuk dapat bansosnya juga perlu koordinasi lah dengan unit teknis yang memberikan bantuan sosial PKH tersebut. Meskipun secara sistem ke depan dalam waktu dekat itu akan otomatis terdetek ya. Kalau saat terdetek dia ternyata nggak layak dapat PKH, tapi pendampingnya membiarkan dia tetap dapat PKH, ya kan itu kan jadi masalah bagi Anda nanti. Kenapa selama ini nggak ada laporan terkait ini misalnya? Tergantung dengan tusi yang ada lah. Ya. Garis besar seperti itu, Pak. Tolong jaga agar bantuan PKH tepat sasaran. Menjaga itu tadi ya, bisa melaporkan secara aktif ke unit terkait atau bisa melaporkan perbaikan data secara akurat gitu ya untuk keluarga PKH tersebut. Sehingga demikian Pak Go. Terima kasih. Itulah tadi pesan singkat dari Pak Kapus Datin, yang mana bansos ini memang prioritas nasional, kemudian ketepatan sasaran itu memang nomor 1. Kemudian ini isunya PKH pendamping itu menjadi sorotan karena bantuan tidak tepat sasaran dan harus dipacu graduasi. Jangan sampai lupa harus dipacu graduasinya karena untuk bantuan KPM yang belum mendapatkan, apalagi ini di tengah-tengah COVID, mungkin barangkali permasalahan kemiskinan bertambah. Jadi ini harus dipacu ya teman-teman. Harus dikawal ya, sekali lagi harus dikawal dan jangan lupa koordinasi. Kalian tidak sendiri, ada Pak Lurah, Pak Camat, semua TKSK semuanya ya. Sanggup teman-teman, sanggup ya, tepuk tangan kalau sanggup. Insya Allah. Ya, insya Allah. Tetap SIP ya, santun, integritas dan profesional ya. Demikian Bapak narasumber yang kami hormati, karena sudah selesai materi dan pertanyaan sudah tidak ada, kami akhiri sekali lagi. Terima kasih atas nama lembaga, atas nama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Kepada teman-teman terima kasih atas perhatiannya, atas keseriusannya. Sekali lagi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.